Halo, hari ini kita bakal belajar tentang riset operasi. Jadi sebelum kita masuk apa itu riset operasi, kita bakalan kenal sedikit tentang sejarahnya gitu atau asal mula dari riset operasi. Asal kamu tahu, riset operasi pertama kali dimulai di Inggris selama Perang Dunia Kedua. Tentang bagaimana cara agar perang dapat dimenangkan. Namun dengan sumber daya manusia yang terbatas. Maka para ilmuwan pada zaman itu memanfaatkan barang yang dapat digunakan saat berperang dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmiah gitu. Dari situlah riset operasi mulai diadaptasi baik dari sektor sipil, ekonomi, bahkan sektor industri gitu, khususnya dalam bidang manufaktur. Setelah kita tahu gitu, mendengar sedikit sejarah atau asal mulanya dari riset operasi, maka kita akan masuk ke dalam pertanyaan sebelumnya. Apa itu riset operasi? Riset operasi merupakan sebuah metode ilmiah dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pembentukan model matematis dalam pengolahan dan analisa data guna melahirkan alternatif-alternatif pemecahan berbagai masalah dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal tentunya. Karena kita tadi mendengar tentang riset operasi itu membentuk sebuah model matematis, maka bagian yang terpenting dalam riset operasi ini adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Misalnya dalam dunia marketing gitu ya, ketika kita ingin membuat bundle atau kita biasa sebut dengan kombinasi produk gitu, antara produk A dan produk B dijual dengan harga sekian dengan diskon gitu misalnya, maka pada umumnya diperlukan sebuah model matematis gitu, model matematis dalam menghitung apakah hal ini efektif, keuntungannya berapa maksimalnya gitu, atau bisa melarikan atau menjual produk yang tidak laku dengan menggabungkan produk yang sudah laku gitu. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut gitu kan, atau mempengaruhi faktor model tersebut itu bisa berarti biaya, data hasil penjualannya, ataupun stok yang sudah ada. Seperti itu. Model riset operasi. Apa itu model? Model adalah suatu penyederhanaan realitas sistem yang kompleks, di mana hanya komponen-komponen yang relevan atau faktor dominan dari sebuah masalah yang dianalisis akan diikutsertakan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, model akan menunjukkan hubungan-hubungan langsung dan tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat. Contohnya seperti berikut. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, yaitu meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Nah, pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi, diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Nah, laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing berjumlah Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Nah, bagaimanakah caranya menyelesaikan masalah tersebut? Terdapat beberapa metodologi atau urutan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah ini, kita mengumpulkan data-data yang juga termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi.
Maka, ketika kita melihat hambatan-hambatannya, kita tentu akan memiliki kriteria dan keputusan yang dapat diambil, yang didasarkan atas perubahan tersebut dan yang bisa dikontrol ataupun tidak bisa dikontrol. Dalam persoalan ini, masalahnya adalah berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dapat dihasilkan, namun dengan kendala-kendala berupa waktu perakitan dan jam kerja. Nah, model yang kedua adalah pembangunan model riset operasi. Pembangunan model matematika ini digunakan untuk mencerminkan persoalan yang akan kita pecahkan. Pada umumnya, model yang dibentuk itu dinyatakan dalam bentuk persamaan yang akan menggambarkan input dan output serta tujuan yang akan dicapai. Model ketiga adalah validasi model. Nah, hasil analisis yang akan dibentuk dalam sebuah model matematika tersebut akan ditinjau kembali dan disahkan. Pada pemvalidasian ini, terjadi proses evaluasi kecocokan antara situasi yang terjadi dengan model tersebut. Dan yang terakhir adalah mencari pemecahan dari model tersebut. Pemecahan dari model ini digunakan dalam upaya mencari alternatif jawaban solusi yang dapat dianalisis serta akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk memperjelas kembali gitu ya, kita bakalan ngambil contoh yang lebih sederhana gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh, kita bakalan berangkat dari Yogyakarta ke Jakarta untuk mengikuti rapat penting gitu yang bakalan diadakan dalam 5 hari lagi lah gitu ya. Jadi yang pertama adalah keputusan apa yang akan kita ambil gitu. Jadi kita itu memiliki beberapa alternatif pilihan dalam mengambil keputusan tersebut. Misalnya kita ke Jakarta bisa naik mobil, motor, pesawat, kereta api ataupun ya jalan kaki gitu. Jika kita naik pesawat ya akan lebih cepat daripada mobil gitu ya, atau kita naik motor mungkin sedikit lebih lambat daripada mobil ya, tapi bahan bakarnya lebih murah gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dari hal tersebut yang bisa kita ambil dari mungkin sisi biaya ataupun melihat dari kemampuan yang kita punya ya. Nah, yang kedua, pada kondisi tersebut apakah ada batasan-batasan tertentu yang bisa kita ambil gitu. Masa pandemi seperti ini kan ada beberapa batasan tertentu yang akan dihadapi tentunya ketika kita mau, misalnya kita mau ke sana naik pesawat, maka kita harus punya surat sehat gitu, surat bebas dari corona. Jadi kita harus melakukan tes swab atau rapid test. Jadi dan yang ketiga, kriteria apa saja yang bakalan atau yang cocok gitu yang bisa diterapkan, apakah keputusan tersebut baik untuk dibuat. Misalnya kita sedikit ubah contohnya deh, besok rapatnya gitu udah harus di sana, rapatnya penting dan tidak boleh telat gitu, syaratnya tidak boleh telat. Misalnya hari Senin nih ya, ini hari Senin dan besok adalah hari Selasa dan besok bakalan diadakan rapat gitu, rapat penting oleh bos kita gitu ya, kita punya bos gitu, dan syaratnya tadi tidak boleh telat. Maka ketika kita ambil keputusan tersebut kita harus melihat gitu hambatan tersebut, hambatan apa yang ada dalam mengambil keputusan tersebut. Apakah kita harus naik pesawat, mobil atau jalan kaki. Maka kalau kita ngambil jalan kaki ya jelas tidak bisa gitu ya. Sekarang ada dua hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kita harus melihat apakah keputusan tersebut visible atau tidak visible gitu ya. Dari kesepakatan tersebut kita bisa mengambil alternatif decision atau yang biasa kita sebut untuk jaga-jaga gitu. Misalnya besok rapat di Jakarta dan saat ini saya berada di Yogyakarta, maka jalan kaki bukanlah hal yang visible gitu. Jadi nggak bisa dijadikan alternatif decision atau jaga-jaga. Dan yang kedua adalah
non negative variable ya. Contohnya nih, misalnya kita udah punya model matematis dari suatu permasalahan, misalnya kita ngambil contoh gitu, 2x1 plus 3x2 dikurang 5x3 kecil dari sama dengan min 3, maka yang kita sebut dengan non negative variable yaitu min 3-nya. Min 3 variabel tersebut tidak boleh minus gitu. Maka untuk menjadikan hal itu tidak negatif, maka dikalikan dengan min 1 yang akan menjadi min 2x1 dikurang 3x2 plus 5x3 lebih dari sama dengan 3. Jadi seperti itu. Dalam praktiknya, riset operasi tidak menggunakan satu teknik umum untuk menyelesaikan persoalan model matematika. Namun, jenis dan kompleksitas dari model matematika tersebut yang akan menentukan sifatnya dari metode solusi. Contohnya, produksi dengan biaya tetap, rencana pembelian, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Dalam riset operasi, teknik yang paling menonjol adalah pemrograman linear. Mengapa? Karena program linear dirancang sebagai model dengan fungsi tujuan dan batasan linear. Jadi linear programming bukan hanya sekedar sains, tapi juga merupakan seni untuk membuat model. Teknik yang lainnya adalah model integer pemrograman, di mana variabel akan mengasumsikan nilai integer. Ada juga model pemrograman dinamis, di mana format model aslinya dapat diuraikan menjadi sebuah subproblem yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Kemudian ada model pemrograman jaringan, di mana suatu masalah dapat dimodelkan sebagai jaringan. Ada pula model pemrograman nonlinear, di mana fungsi model yang bersifat nonlinear. Yang terakhir adalah model antrian simulasi, di mana akan mengekspresikan fungsi matematika dengan cara yang dapat diterima yang mewakili perilaku dunia nyata yang diasumsikan. Namun, beberapa model matematika bisa jadi terlalu kompleks, sehingga kita bisa menggunakan metode heuristik atau metode meta-heuristik. Metode heuristik merupakan suatu teknik yang dirancang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pencarian dan dapat digunakan untuk menemukan suatu solusi yang dapat dibuktikan dengan benar. Sedangkan metode meta-heuristik yaitu suatu metode pendekatan yang didasarkan pada metode heuristik. Caranya adalah dengan mengumpulkan aturan praktis pencarian cerdas yang menggerakkan titik solusi secara menguntungkan menuju optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran analisa secara matematis memiliki peran penting di riset operasi. Namun, terkadang riset operasi cenderung selalu melakukan dan hanya menggunakan permodelan secara matematis saja. Walaupun permodelan matematis merupakan metode yang penting, namun, pendekatan dengan cara yang lebih sederhana sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Solusi yang muncul dapat berasal dari hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan permodelan matematis, melainkan dengan melakukan observasi sederhana. Contohnya adalah psikologis bekerja dalam suatu operasi. Psikologi manusia merupakan faktor yang memiliki banyak ketidakpastian. Pendekatan riset operasi dengan mempertimbangkan psikologi manusia dapat membuahkan solusi yang terbaik dalam suatu operasi riset. Perlu diketahui bahwa riset operasi merupakan sebuah studi untuk membantu membuat suatu keputusan. Dalam melakukan riset operasi perlu dilakukan dengan kerjasama tim. Analisis dan pendekatan yang dilakukan dalam suatu operasi akan selalu berbeda dari kasus ke kasus yang lain. Tidak ada metode yang sama persis yang dapat dilakukan dan diimplementasikan ke dalam kasus yang berbeda. Begitu juga dengan solusi, setiap operasi tentu memiliki solusinya masing-masing.